Kira-kira apa sih tips dari pastor dan saran bagi orang-orang muda yang tanda kutip sampai saat ini masih merasa ada kekosongan dalam diri? Nah, tips dan saran pastor buat orang-orang muda itu apa? Ya, kepada anak-anak muda sekarang, bersyukurlah bahwa anak-anak muda sekarang sudah dapat menggunakan berbagai macam sarana untuk media sosial, terutama tentu melalui HP, dan di satu pihak tentu ini sesuatu yang sangat bagus. Ada banyak hal-hal positif yang dapat ditemukan melalui pemakaian HP dengan terutama media sosial yang ada. Namun saya mengamati juga bahwa anak-anak muda juga perlu untuk mendidik diri bagaimana memanfaatkan sebaik-baiknya HP ini, pertama-tama untuk pengembangan diri. Ya. Pengembangan diri itu sangat diperlukan untuk menuju kedewasaan. Menjadi dewasa, menjadi matang, harus dipupuk mulai dari masa kecil. Apalagi ketika beranjak pada masa remaja, lalu kemudian katakanlah masa muda, dan tentu ada banyak sarana-sarana yang kita bisa pakai untuk itu. Barangkali sekarang anak-anak muda itu lebih cenderung untuk mencari semua pada HP. Tapi menurut saya kematangan diri, kedewasaan diri tidak semata-mata itu kita temukan dalam penggunaan sarana-sarana seperti ini. Yang paling pertama menurut saya adalah keluarga. Jadi anak-anak muda perlu sadar mereka berasal dari keluarga. Ada orang tua, mungkin juga ada adik kakak, ya. Tapi itu merupakan sekolah yang pertama untuk pertumbuhan, perkembangan diri menuju kedewasaan. Jadi saya mengharapkan anak-anak muda jangan lupa keluarga, ya. Karena apapun juga itu akan kembali kepada keluargamu. Dan saya yakin semua orang tua itu mempunyai niat yang baik supaya anaknya menjadi anak yang akan berguna untuk masa depannya. Jadi anak-anak muda, jangan lupa keluargamu. Anda berasal dari keluarga, Anda lahir dari keluarga, Anda itu bertumbuh dalam keluarga. Jadi manfaatkan sebanyak-banyaknya waktu bersama dengan keluarga. Entah dengan bercakap-cakap, entah dengan bermain bersama, atau senda gurau, apapun juga. Ada juga kesempatan-kesempatan tentu untuk misalnya makan bersama. Ya. Kalaupun ada rekreasi bersama, itu baik juga. Tapi untuk anak-anak muda Katolik, ya, jangan lupa untuk berdoa bersama dalam keluarga. Dan ketika anak-anak muda ini sudah mulai bisa berpikir sendiri, sudah mulai mengembangkan, mereka punya daya pikir, ya, mereka juga bisa mengajak orang tua kalau mereka kelihatan mungkin terlalu sibuk dengan diri mereka atau terlalu sibuk dengan
pekerjaan mereka atau bahkan terlalu sibuk dengan rekan-rekan mereka yang ada di luar rumah, ya, juga dengan menggunakan HP itu. Ya. Bisa juga mengajak mereka, anak-anak muda Katolik, ya, Mama, Papa, tidak bisakah kita berdoa bersama-sama? Ya, ajakan-ajakan. Ya. Kalau anak muda bisa kasih tunjuk kepada orang tua, mereka bisa berdoa. Tidak perlu doa yang hebat-hebat. Ya. Mulailah dengan doa-doa yang sederhana. Ya, syukur kita anak-anak Katolik itu sudah diajar untuk menghafal misalnya doa Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan, doa-doa dasar itu. Ya. Nah, itu sudah cukup. Apalagi kalau dalam waktu-waktu tertentu, ya, kita bisa berdoa bersama-sama rosario misalnya. Ya, doa-doa yang tidak sulit untuk didoakan. Ya. Atau pada kesempatan-kesempatan ada hari ulang tahun, ya, atau baik ulang tahun usia maupun misalnya ulang tahun perkawinan dari orang tua atau dari adik atau kakak, ya, yang ada. Ya, memang kita sudah biasa dengan itu. Oh, mesti ada kue, lalu mesti pasang lilin. Bahkan saya lihat lain kali, wah, tengah malam jam 12 ketuk pintu, lalu bawa kue, nyanyi. Ya, tentu itu bagus. Itu semua ungkapan kasih sayang, ya, kebersamaan sebagai keluarga. Tapi jangan lupa juga cari waktu untuk berdoa bersama-sama. Saya kira tidak cukup sekedar di depan kue itu, ya, make a wish, ya, doa dulu, doa. Ya. Tapi yang sedikit lebih memberi bobot lah, memberi arti, ya, entah itu doa rosario, ya, atau kalau ada kesempatan dengan orang-orang lain dalam lingkungan atau keluarga dan lain, saya kira itu merupakan satu suasana yang baik yang dapat menciptakan pertumbuhan relasi antar orang tua dengan anak-anak. Ya. Pertumbuhan relasi antar orang tua dengan anak-anak itu dimulai dengan keteladanan, terutama dari orang tua. Kalau orang tua juga mau menciptakan suasana itu, anak-anak akan merasa, ya, ini papa saya, ini mama saya, yang care pada saya, yang memberi perhatian, yang sayang kepada saya. Ya. Jangan sampai, ya, anak-anak muda perasaan dicintai, dihargai, diperhatikan, love and care itu Anda temukan itu dalam hal-hal yang ada di luar rumah. Misalnya pada pemakaian medsos yang berlebihan. Ya. Saya pikir sekarang tidak bisa disangkal bahwa, ya, anak-anak muda kebanyakan juga akan terlibat di sini. Ya. Tapi biasakanlah untuk menggunakan medsos itu secara bijaksana dan cerdas. Bijaksana berarti pertama-tama saya menggunakan itu untuk perkembangan pribadi saya menjadi orang yang mempunyai arti untuk diri sendiri, tapi juga berarti untuk orang lain. Ya.
Jangan sampai saya seakan-akan merasa dipuaskan dengan kegiatan-kegiatan medsos, tapi sebenarnya di hati itu kosong. Ya. Yang paling pertama kan yaitu kita harus kaya di dalam diri kita sendiri. Tahu siapa saya, tahu siapa kelemahan-kelemahan saya, tahu juga kemampuan-kemampuan saya. Ya. Dan itu akan ditemukan mulai dari keluarga, lalu kemudian ketika kita bergaul secara lebih luas, ya, tapi bijaksana juga untuk memilih saya mau bergaul dengan siapa. Semakin Anda bertumbuh berkembang menjadi lebih dewasa, lebih besar, Anda akan terlibat dalam satu lingkungan yang lebih besar juga. Tapi di situ ada berupa-rupa unsur. Ya. Bijaksanalah, pilihlah lingkungan yang akan membantu perkembanganmu. Jangan yang akan menjerumuskan pada, katakanlah, hal-hal yang membuat Anda di kemudian hari akan menyesal. Ya. Jadi cerdaslah memilih mana yang harus saya prioritaskan sekarang, yang harus saya pilih untuk perkembangan diri sendiri. Medsos itu berguna, tapi tidak semua akan membantu untuk perkembangan diri. Dan kalau juga kita tidak cerdas untuk memilih mana konten-konten yang begitu banyak di dalam medsos itu, perkembangan atau pertumbuhan diri itu akan rusak. Seperti itu kan? Luar biasa, sahabat Eudema, apa yang dikatakan dari Pastor Yance Mangke MSC untuk dari keluarga ya menjadi dasar di mana ada keteladanan. Ayah, ibu menjadi tokoh utama untuk menurunkan keteladanan itu bagi anak-anak, dan kelak anak-anak juga akan memberikan teladan yang sama untuk ayah dan ibunya kelak, dan itu pun nanti dibawa ke pergaulannya yang lebih luas. Nah, itu terima kasih banyak Pastor atas ya bisa dibilang suatu ilmu yang sebenarnya untuk saya juga, tapi juga untuk Anda sekalian yang nonton video ini. Dan sekedar informasi, Pastor Yance baru saja memberikan rekoleksi bagi para imam Keuskupan Tanjung Selor belum lama ini di Tanjung Selor di Wisma Keuskupan. Dari pastor-pastor semua kumpul, dan salah satu bukan salah satu tapi pemateri utamanya yang datang langsung dari Jakarta untuk mau melayani di Tanjung Selor ini. Dan besok ya Pastor sudah harus kembali lagi ke tempat tugasnya di Jakarta. Terima kasih banyak Pastor Yance atas waktunya yang singkat, tapi semoga itu juga bermakna bagi kalian yang nonton. Sekian dari saya, Frater Feki Paksa Host, dan Pastor Yance Mangke, dan terima kasih. Dan saya juga akan tetap mendoakan anak-anak muda, karena Andalah yang akan menjadi figur-figur utama dalam gereja di kemudian hari dan juga dalam masyarakat. Amin. Terima kasih Pastor atas waktunya, dan sekian. Dah. Bye-bye.